Bahkan Nabi mengecam orang-orang yang mengkafir. Man kafara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan orang dia kafir berarti. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Yang mereka menghancurkan manusia, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Jadi jangan sembarang mengkafir-kafirkan orang, Pak. Ini kalimat takfir ini berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan termasuk yang paling dikecam oleh para ulama. Mayoritas ulama mengancam dan mengecam perbuatan takfiri yang dilakukan oleh siapapun umat muslim kepada muslim yang lain. Muncul, Pak, golongan yang ketiga yang sengaja dibangun oleh mereka, namanya Wahabiyah, yang kita kenal dengan sebutan Wahabi. Ini dibuat oleh Inggris. Wahabi itu ada dua, Pak. Satu namanya Wahabi, yang kedua namanya Salafi. Yang Wahabi ini buatan Inggris, yang Salafi ini, Bapak Ibu, ini dari seorang mujtahid Abdul Wahab. Dan ini dua karakter yang berbeda. Satu Abdul Wahab ibn Rustum, yang kedua Muhammad ibn Abdul Wahab. Muhammad ibn Abdul Wahab oleh sebagian kalangan ulama disebut dengan mujtahid. Tapi yang berbahaya yang Rustum yang dibuat. Bekerja sama dengan, mohon maaf, kerajaan Saud ketika itu. Jangan salah, Pak. Orang inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kelompok inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang bergabung dengan kelompoknya Saud ini, yang disebut dengan Neo Khawarij. Munculnya Khawarij baru. Mereka mengkafirkan, yang tak sejalan mereka bunuh. Mereka bid'ahkan orang. Yang tidak sejalan mereka bunuh, yang tidak berhukum dengan Al-Quran mereka bunuh. Mereka angkat slogannya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terjadi perang besar dulu, Bapak Ibu. Terjadi perang besar. Dulu Bapak Ibu, Saudi Arabia itu, terkhusus Mekah itu mazhabnya beda-beda. Ada masanya mazhab Syafi'i. Ada masanya mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ada masanya mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampailah hari ini. Dan ini sekelumit. Nah, sekarang Bapak Ibu harus kita lihat. Kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana karakter-karakternya atau sifat-sifatnya Khawarij ini? Kita tak bahas itu. Sekarang kita bahas yang sifat-sifat karakter. Satu, sifat daripada orang-orang Khawarij, mengkafirkan orang, takfiri, suka mengkafirkan. Yang kedua, suka mencela. Yang ketiga, eksklusif. Tahu Bapak Ibu eksklusif? Mereka tak mau bergabung dengan orang lain, hanya mau bersama dia saja. Tidak mau dia sama orang. Ini para ulama mengatakan demikian. Suka suuzon, berprasangka buruk. Kepada siapa? Kepada selain daripada golongan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf, jangan ada tersinggung ya. Karena memang slogan itu memang begitu, Pak. Apa kata mereka? Yang tak sejalan dengan mereka, Bapak Ibu, bukan dari golongan kami. Jadi mereka tidak mau berbaur dengan kita, Pak. Kalaupun ada Khawarij itu sekarang, mereka tidak mau berbaur dengan kita. Sampai Nabi bilang begini, ini saking Nabi sendiri yang bilang. Kata Nabi dalam hadisnya itu, fitnah Khawarij ini fitnah serius. Kata Nabi, kalau kalian ketemu dengan kelompok Khawarij seperti ini, kata Nabi, bunuh. Itu kata Nabi. Karena negara kita Republik Indonesia tidak bisa main bunuh-bunuh. Kita yang masuk penjara, Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita ketemu dengan kelompok yang takfiri, yang suka mengkafirkan, ciri khas daripada kaum Khawarij. Baik, saking eksklusifnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, Pak, karakter mereka berlebihan dalam beribadah. Rasul tak suka, Pak. Rasulullah tak suka. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama. Dan ini berlebihan, Pak. Mereka sangat berlebihan. Kita ambil contoh. Ketika dia membunuh, jadi gini, kaum Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib itu, ketika mereka membunuh orang itu, alasannya sederhana, Pak. Bagaimana pandanganmu tentang Al-Quran? Bagaimana tentang pandanganmu tentang hadis Nabi? Apa landasan hukum yang paling baik? Kalau disebutkan Al-Quran, disebutkan hadis Nabi, disebutkan istihad sahabat, dibunuhnya orang itu.
dibunuhnya Pak. Oh ini bukan dari golongan kami, bunuh. Begitu Pak. Sadis Pak, Khawarij itu sadis. Sadis. Nah kalau sekarang ini kita lihat, itu mungkin tidak tahu apakah ada Khawarij lagi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika ada kemiripan karakter, bisa jadi yang disebut dengan neo Khawarij itu bisa jadi. Kenapa? Karena karakternya bermiripan Pak. Sangat mirip. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang menganggap yang lain salah, tidak benar. Semua dikafir-kafirkan. Ini pernah terjadi kasusnya pada Ustaz Adi Hidayat. Yang dikafirkan langsung Pak. Langsung dikafirkan. Ini kalau kita melihat, ini ciri-ciri Khawarij itu. Bahkan Nabi mengecam orang-orang yang mengkafir. Man kafara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan orang, dia kafir berarti. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Yang mereka menghancurkan manusia, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Jadi jangan sembarang mengkafir-kafirkan orang Pak. Ini kalimat takfir ini berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan termasuk yang paling dikecam oleh para ulama. Mayoritas ulama mengancam dan mengecam perbuatan takfiri yang dilakukan oleh siapapun umat muslim kepada muslim yang lain. Tidak bisa Pak. Main kafir-kafirkan itu tidak bisa. Tidak sembarangan. Oke Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah kemudian keras terhadap kaum muslimin. Khawarij ini Bapak Ibu, cirinya terhadap kaum muslimin dia keras. Yang tak sejalan dengan mereka, mereka habisi. Ini kejadian di Saudi Arabia Pak. Terjadi ini Pak. Bapak Ibu boleh lihat kenapa peninggalan-peninggalan tidak ada lagi. Ini paganisme. Mereka anggap itu paganisme, peninggalan. Oke. Tapi yang menjadi permasalahannya bukan itu. Kenapa mereka menghalalkan darah manusia untuk mereka bunuh? Karena hanya perbedaan pendapat, hanya perbedaan pandangan. Kenapa harus dibunuh? Nah, ini penting Pak. Tragedi berdarah itu pernah terjadi, pernah. Di bumi hangus, dihabisin sama mereka, dibunuh Pak. Nah, jadi ngeri Pak, Khawarij ini ngeri. Ngeri sekali. Uniknya lagi, karakter Khawarij ini, mereka bekerja sama Pak. Bekerja sama dengan orang kafir. Bekerja sama dengan orang kafir. Ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah, turunnya Pak, runtuhnya Turki Utsmani, itu Saudi Arabia ingin menjadi negara yang sudah merasa punya Hijaz itu. Jadi mereka ingin menjadi kerajaan sendiri. Keras terhadap umat muslim, lembek terhadap yang lain. Lembek terhadap yang lain. Mereka sangat keras terhadap yang tidak sejalan dengan mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Apa kata mereka? Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW bersabda, karakter kaum Khawarij itu yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan membunuh pemeluk-pemeluk Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Nah, ini kita lihat Pak ya. Kasus ini nampak sekarang. Ketika Palestina dibombardir, ada sebagian golongan, apa kata mereka? Kami tidak mau tahu campur tangan dengan urusan Palestina. Palestina itu urusan politik. Coba bayangkan. Begitu Pak. Wah, ini ciri-ciri khas Pak. Ciri-ciri Khawarij juga itu. Berlepas diri dari persoalan Palestina. Baik. Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih. Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih. Saya runut Pak, kembali kepada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, pada masa Ali bin Abi Thalib itu, yang tadinya dalam perang Nahrawan itu, sebelum perang Nahrawan, kan Khawarij ini tersebar nih Pak. Apa yang mereka kasih, apa yang mereka doktrin kepada masyarakat. Jadi gini, rata-rata pengikut yang Khawarij pada masa itu orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran, orang-orang desa, orang-orang pedesaan. Yang didoktrin kepada mereka, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Itu saja Pak. Jadi tekstual Pak. Sangat tekstual. Kalau tak sesuai dengan Quran, habis. Bahkan ada dari golongan mereka sendiri, dari golongan Khawarij itu sendiri, yang tak sejalan dengan mereka. Nah, kelak ini yang menjadi penyebab
terpecah belahnya kaum Khawarij. Jadi nanti Khawarij itu terbagi menjadi lebih kurang, pokoknya lebih daripada 12 golongan. Nah, salah satu di antaranya ada yang hanya kembali kepada Al-Quran, yang satu lagi kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi ada macam-macamnya Bapak Ibu. Kalau bahasa gaulnya sekarang nih, ada garis keras, ada garis lembut, tapi sama-sama Khawarij itu. Jadi berbahaya Pak. Baik, apa kata mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Jadi orang-orang yang memahami Al-Qur'an cuma sampai dia baca Qur'an, tapi dia tak paham dengan makna Qur'an itu. Dia baca Qur'an tapi dia tak mengerti, tak bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kata para ulama fikih begini, kami kemarin berdiskusi Pak dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz, kenapa terjadi ada golongan yang suka mengatakan kembali kepada Quran, kembali kepada Quran? Beliau jawabannya sederhana Pak, mereka tidak belajar fikih. Saya tanyakan sama kawan saya, lulusan Madinah juga. Saya bilang, Ustaz, kenapa ada orang garis keras begini? Apa jawaban dia? Kalau kata beliau, mereka tidak belajar fikih. Jadi kalau orang belajar fikih, maka akan agak lembut sedikit Pak, tidak keras Pak. Makanya di sini kita katakan, orang dengan fikih, kalau anti dengan fikih, maka orang itu keras. Keras banget, sangat keras sekali. Makanya mohon maaf Pak, ini kasus Pak, kasus. Suami istri mau berantem, mau cerai Pak, hanya gara-gara mana yang duluan turun dalam sholat itu Pak. Ketika mau sujud, lutut dulukah atau tangan dulukah? Masa gara-gara antara lutut dan tangan antara tangan duluan atau lutut duluan yang turun bisa mau cerai? Itu permasalahannya apa itu? Ternyata dalam hadis Nabi, dalam kitab Sahih Bukhari, dua-duanya ada. Coba bayangkan, masa gara-gara begitu? Dan uniknya lagi Pak, uniknya lagi, satu ketika kawan saya nelpon saya begini, Wan, saya mau menikah, katanya. Silahkan, tapi dengan seorang perempuan Wan, yang menganggap diri dia sunnah, katanya. Oke, silahkan menikahlah. Setelah dilakukan komunikasi, apa jawabannya? Kata perempuan, aku tidak mau menikah denganmu karena engkau tidak sunnah, katanya. Pak, Bu, jangan sembarangan bicara, jangan menganggap diri paling sunnah. Mohon maaf Pak, slogan ini penting untuk kita angkat Pak. Jangan menganggap diri paling benar. Orang yang menganggap diri paling benar itu karakter-karakter Khawarij Pak. Karakter Khawarij. Seolah-olah dengan menghafal Quran ini itu sudah menjadi yang terbaik. Memang menghafal Quran itu baik Pak, tapi kalau salah dalam memahami Al-Quran lebih parah lagi. Bisa menyesatkan Pak, sangat menyesatkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah kemudian Bapak Ibu pentingnya kita untuk memahami. Kemudian kata para ulama, muda umurnya dan berakal buruk, sempit pemikirannya, sempit. Makanya kita bilang eksklusif tadi begitu, eksklusif. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari yang saya sampaikan tadi, karakter-karakter ini, maka Bapak Ibu bisa melihat, kalau ini karakternya kaum Khawarij dahulu, maka kita coba lihat sekarang, apakah ada karakter-karakter itu sekarang? Kalau ada karakter-karakter itu sekarang, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita wajib memperbaiki diri, bertahan dengan kondisi kita dulu. Setelah kita memperkuat pengetahuan kita tentang agama, baru kita kemudian mencoba untuk memberikan nasihat kepada mereka sedikit demi sedikit. Karena mohon maaf Bapak Ibu, doktrinnya kaum Khawarij ini sederhana saja. Sederhana saja. Apa itu? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Muhammadiyah doktrinnya sama Pak, kembali kepada Quran dan Sunnah. Hanya saja Muhammadiyah masih menggunakan ini Pak, Muhammadiyah masih menggunakan akal, Muhammadiyah masih kembali kepada fikih Pak.
Kalau seandainya tidak kembali kepada fikih dan mutlak begitu, tidak jadi rumah sakit Muhammadiyah, Pak. Tidak ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak ada. Dan ini penting. Berfikir terbuka itu penting. Kalau sempit pola pikirnya, itu menjadi masalah, Pak. Sehingga yang terjadi adalah yang tak sejalan dengan mereka, mereka tak mau berbaur dengan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tak berani mengatakan apakah mereka itu khawarij yang sekarang atau ini, saya tak berani katakan. Tapi karakter-karakter itu mulai nampak ketika mereka berbaur. Secara akhlak nampak. Ini pengakuan dari seorang teman yang ikut. Apa kata mereka? Ilmu bagus, akhlak tak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak ilmu akhlak tak ada guna. Banyak ilmu akhlak tak ada, tidak ada guna. Maka mudah-mudahan dari apa pemaparan tentang khawarij ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita, bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa mempertahankan akidah-akidah kita, bisa membuat kita lebih baik agar kita tak terjerumus dalam kelompok-kelompok khawarij ini. Oleh ulama bilang kelompok khawarij ini termasuk kelompok munafik. Kelompok munafik khawarij yang dahulu termasuk salah satu atau bagian daripada kelompok-kelompok munafik. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bagi kita. Silakan Pak. Apakah kelompok itu sudah masuk ke Indonesia? Ini pertanyaan beliau. Kelompok yang mana nih? Yang khawarij ini, Pak. Nah, baik. Kalau karakternya, kalau mirip karakternya, atau ada kemiripan karakter, mungkin, Pak. Karena sudah mulai ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan. Saya mengatakan secara spontan tidak, mungkin bukan khawarij, tapi terindikasi pemikiran khawarij. Dan itu sudah mulai nampak. Kasus Ustaz Adi Hidayat, kasus Ustaz Abdul Somad, kasus-kasus yang lain. Muhammadiyah firqah dalah, NU dalah, Persis dalah. Gaya pemikiran khawarij. Gaya pemikiran khawarij. Itu yang disebut dengan Wahabi gitu deh. Kita bukan mencela, Pak. Tapi karakter dan adab itu penting. Berilmu tapi tak punya adab. Nabi sendiri dengan kaum yang jelas-jelas munafik, yang mencaci maki istrinya, yang memfitnah istrinya Siti Aisyah, tidak mau Nabi membunuh dia, Pak. Apa kata Nabi? Kalau aku bunuh, apa kalian mau aku ini dipanggil pembunuh sahabat? Itu Nabi, Pak. Ini sama-sama Islamnya, bersahadatnya sama, tidak kafir secara mutlak, dikafirkan, Pak. Hanya karena perbedaan pendapat, karakter khawarij. Maka kata para ulama, yang sekarang ini ada yang mengkafir-kafirkan orang, itu bukan khawarij, tapi neo khawarij. Khawarij gaya baru, kata mereka. Dulu ada namanya LDII, bukan LDI, DII. Tahu Pak DII, Pak ya? DII Daulah Islamiyah Indonesia, Daulah Islamiyah Indonesia. Itu Pak, kalau kita masuk, itu kalau kita mau keluar lagi tak sejalan dengan mereka, bisa dibunuh kita, Pak. Bisa dibunuh. NII, Negara Islam Indonesia, sama. Berubah nama dari DII jadi NII. Itu khawarij juga itu. Yang kelak belakangan disebut dengan sebagai teroris dan lain sebagainya. Jadi itu, apakah sudah tersebar di Indonesia? Kalau karakternya sudah. Karakternya sudah. Karakter-karakter ciri-ciri yang disampaikan oleh Abu Zahra tadi, yang disampaikan oleh ulama tadi, tentang karakter-karakter khawarij itu, ada Pak? Ada. Tapi apakah mereka mutlak khawarij? Kita tak berani katakan khawarij, karena mereka tidak deklarasi khawarij. Hanya saja, karakter-karakter yang mereka miliki sama dengan karakter-karakter khawarij. Maka oleh sebagian ulama bilang itu neo khawarij. Neo khawarij. Dan bukan salah kita, Pak. Kenapa kok bisa ada sama persis karakter? Nah, itu pertanyaan jawabannya kembali kepada mereka. Kenapa mereka eksklusif, suka mengkafirkan orang, menyalahkan orang, padahal terjadi berbagai macam pandangan. Bukan tanpa sebab.
karena arogansi dan kesombongan serta pemahaman yang kurang tepat terhadap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pak, kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah, itu wajib Pak. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib. Karena kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, satu Al-Quran, yang kedua hadis. Itu Nabi yang bilang, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Bapak Ibu sekarang ini kita belajar tujuannya untuk membentuk akhlak yang baik. Makanya berislam itu, kalau dia Islam tapi tak berakhlak, itu tak sejalan. Tak sejalan Pak, sangat tak sejalan. Orang beragama berakhlak, ini beragama tapi tak berakhlak, itu menjadi masalah. Nah, gitu tuh ya. Jadi apakah ada karakter-karakter seperti ini yang sudah masuk ke Indonesia? Ada. Banyak Pak. Banyak sangat. Nah, saya tak berani katakan mereka itu khawarij, tapi saya ingin katakan kelompok-kelompok seperti, mohon maaf, kelompok-kelompok yang eksklusif itu, yang menganggap diri paling benar, yang menganggap diri paling sunnah, yang menganggap diri paling baik, dan mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang. Karakter-karakter seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini sudah banyak tersebar, bukan di Indonesia saja, di Riau banyak sekali. Bahkan mungkin bisa disebut Riau ini termasuk tempat kota terbesar yang mereka huni. Riau ini termasuk tempat terbesar. Karena kalau ke Jawa Timur tak bisa masuk Pak, agak susah sedikit. Masuk tapi tak bisa luas. Tapi kenapa di Riau kok bisa? Nah, itu yang kita menjadi persoalan Pak. Jadi jangan terlalu mereka ini orang-orang yang eksklusif dan tidak mau berbaur Pak, tidak mau berbaur. Kalaupun mau berbaur ya hanya orang-orang tertentu. Makanya Bapak lihat, Bapak boleh lihat, tidak ada yang mau ikut kajian-kajian orang. Yang mereka ikut cuma kajian-kajian mereka saja. Dan mohon maaf, kenapa mereka tidak mau ikut kajian-kajian orang lain? Karena mereka anggap kajian-kajian syubhat. Kajian-kajian seperti yang kita lakukan ini namanya kajian-kajian syubhat namanya Pak, bagi mereka. Maka yang benar menurut mereka siapa? Kajian mereka saja. Jadi kasus-kasus seperti ini sudah banyak di Indonesia dan sudah tersebar dan sudah besar, termasuklah salah satunya di Riau. Jadi jangan salah Pak, di Riau ini banyak juga yang seperti itu. Kita tak mengatakan secara keseluruhan, tapi juga ada di Riau yang seperti itu.